Francisca Dimitri Ingriwang dan Matilda Dewi Lestari sukses mencatatkan diri sebagai perempuan pertama Indonesia penakluk 7 puncak dunia atau biasa yang disebut Seven Summit. Rekor itu tercipta setelah mereka berhasil mendaki gunung tertinggi di dunia, Everest, di perbatasan Nepal dan Tibet pada Mei 2018. Total butuh waktu 4 tahun untuk bisa menaklukkan 7 gunung tersebut. Persiapan fisik pun tak main-main. Duo perempuan kelahiran 1993 ini salah satunya harus berjalan dengan menarik ban dan membawa tas dengan beban hingga 24 kg. Tak cuma mengibarkan bendera merah putih, duo perempuan kelahiran 1993 ini juga mempersembahkan misi mereka untuk mempererat persatuan bangsa. Ih, dingin banget. Untung saya udah diriin tenda. Pasti sahabat di rumah bingung, ini mau ngapain sih Michael? Iya, saya lagi camping, mau healing. Tapi kalau di sini udah dingin, gimana kalau di Everest ya? Sama seperti yang dirasakan oleh sahabat saya, Matilda Dewi Lestari dan Francisca Dimitri Ingriwang yang sukses mencatatkan diri sebagai perempuan pertama Indonesia penakluk 7 puncak dunia termasuk Everest. Tidak ada kata menyerah dalam kamus mereka. Balik lagi tadi yang Hilda bilang juga, kita kalau misalnya udah di gunung sangat amat beruntung, kita nggak pernah kepikiran untuk kayak tarik mundur gitu. Nggak pernah, selama kita masih bisa jalan kita lanjutin terus. Cuman yang menurut kita babak belur gitu ya, kalau Denali kan tadi dari tantangan di gunungnya sendiri kan. Kalau yang paling babak belur tuh menurut saya, kayak Hilda juga setuju kayaknya, itu tuh Aconcagua karena dia gunung keempat kita. Itu tengah-tengah lah ya, dari 7 ini benar-benar gunung tengah banget kan, dan kita tuh masih dalam tahap belajar lah, masih trial and error. Kita nyari menu olahraga juga masih nyoba-nyoba ini udah sesuai apa belum, dan kena banget di Aconcagua ternyata program latihan kita masih belum mumpuni. Kemudian apa ya, kita ketinggian yang paling tinggi lah selain Everest, itu dia kedua tertinggi, jadi ketinggiannya 6.900 dan itu udah mengganggu otak kita sekali ya. Jadi di situ kita juga harus brain freeze gitu? Bukan brain freeze, tapi karena ketinggiannya sudah ekstrem. Jadi gini ceritanya, penjelasan ilmiahnya. Mohon maaf ya, karena saya belum menaklukkan gunung. Maaf. Jadi kenaikan 1000 meter di atas permukaan laut itu oksigennya berkurang kurang lebih 10%. Betul. Jadi kalau misalnya udah 6.000 kena 7.000 berarti sisa 30% di atas sana gitu kan. Sedangkan tubuh kita butuh banget yang namanya oksigen, apalagi otak kan. Jadi kita halusinasi udah lama banget di situ tuh, jalannya lama beneran. Kayak orang nggak sadar diri gitu tapi jalan, tapi kayak gitu. Yang nggak cantik lah pokoknya. Ya zombie gitu ya. Maksudnya udah nggak mikir apa-apa, yang penting balik ke camp dah. Dan selain itu awalnya kita tadinya nggak cuma berdua, kita di gunung pertama tuh kita berempat, kemudian yang satu mundur, kita jalan bertiga sampai di gunung keempat, kita harusnya muncak bertiga. Temen kita Karo, dia kena sakit, terus ya pengaruh ketinggian itu juga, dan kita rasa juga karena pengaruh latihan kita yang tadinya kurang mumpuni itu, makanya Karo kena penyakit dan lumayan parah, dan di situ kita harus Karo juga berbesar hati dan kita juga mau nggak mau kan, karena keadaan memaksa untuk ya kita nggak bisa muncak bertiga nih, dan itu jadi apa ya? Jadi berdua, tapi tetap sampai ke... Iya, jadi berdua, cuman pelajaran dari sini tuh kencang banget, yang dimana kita ngubah semuanya lah, ngubah semua perencanaan kita, sampai akhirnya puji Tuhan selesai gunung ke-7 dan nggak ada kejadian-kejadian seperti itu lagi. Oke, yang menyemangati kalian siapa sih? Siapa ya? Each other. Ya udah pasti ya. Kok nggak mungkin bisa? Ini ring 1 nih, Ring 2-nya pasti tim support kita. Kita kan kita dari Bandung, dari kampus juga. Kita punya tim support banyak banget, dan mereka jadi support kita ring 2 lah gitu. Kalau keluarga kan kita sama-sama keluarganya jauh dari kita kan pas kita latihan kan. Jadi benar-benar setelah kita udah nggak, kayak misalnya Hilda dan saya sama-sama lagi jenuh, lagi kayak jalan. Ya ring 2 ini yang kayak ayolah bisa. Kalau udah lewat berapa gunungan kemarin, nggak apa-apa lah, dikit lagi. Kalau nggak ya udah itu penyemangat kalian ya? Nyemangatin. Yang ini ring berapa nih? Yang mana tuh?
Buat saya, Hilda sama Didi adalah anak-anak muda, khususnya perempuan yang luar biasa, pantang menyerah, punya fisik yang kuat dan kemauan yang keras. Satu lagi adalah determinasi yang sangat baik, sehingga mereka berdua bisa menyelesaikan proyek Seven Summit-nya. Perjalanan dari Aconcagua pada saat kita setelah summit, kita bertiga dari mulai camp 3 sampai base camp, kita harus jalan bertiga tanpa pengawalan dan tanpa guide. Tapi itulah sebuah ekspedisi, tidak selalu sesuai dengan yang direncanakan. Terus membuat inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia, khususnya kaum perempuan. Waduh, ini jelasin dulu nih pemirsa. Siapakah dia? Ring berapakah dia? Kita mengenalnya sebagai Abah Buce. Jadi Abah Buce itu kita pertama kali kenal pendakian gunung di Elbrus. Elbrus itu gunung kedua kita kan, gunung kedua kita. Dari sana tuh udah langsung connect banget lah ya. Maksudnya waktu itu kita bertiga kan masih sama Karo juga. Terus Abah nih yang paling deket lah pokoknya sama kita. Dia ngelihat kita tuh kayak anaknya dia sendiri kalau lagi di gunung. Terus nggak cuma itu juga, pasti di Elbrus tuh waktu itu masih emang ada spot-spot yang masih dapat internet. Jadi dia nggak lupa kayak udah kabarin bapak mama lu belum, jangan lupa mereka nungguin di rumah. Jadi beliau yang ingetin kayak jangan lupa ini. Kayak beliau jadi orang tua kita di lapangan, tapi ingetin juga ada orang tua lu loh yang nungguin di rumah kayak gitu. Jadi benar-benar perannya besar ya buat perjalanan kalian? Boleh. Iya, dia selalu jadi penyemangat kita di manapun dan kapanpun. Dan yang kedua kalinya kita naik sama Abah tuh di Aconcagua itu, dan bener banget kita jalan dari camp 3 itu kita semua udah ini babak belur lah pokoknya. Atau Abah sempat kasih semangat juga nih di Aconcagua? Sempet ngasih semangat, pokoknya apa tuh semangatnya waktu itu? Seru, ini karena kita udah halusinasi ya, kayak banyak ingatan yang sebenarnya tuh kayak nggak spesifik bener Ada gitu. satu waktu itu yang Ada saya inget tuh, jadi inget yang ada seluncuran es itu nggak sih? Oh, Pokoknya, iya. pokoknya kita udah ngeliat ada base camp kan, kita kayak udah mendekati base camp, terus kayak, bah ini kita jalannya lewat mana ya? Udah lewat mana aja, yang penting udah di situ tujuannya ke situ gitu. Terus habis itu ada satu jalan tuh yang kayak es doang, licin gitu loh, jadi kita bisa seluncuran. Udah akhirnya kita seluncuran aja di situ. Udah nyampe? Enggak, belum nyampe. Oh, belum. Masih harus Berharap jalan lagi gitu. Cuma kayak, mempersingkat gitu. jadi maksudnya segala macam fun yang ada di situ, sama kayak bingung-bingung nyari jalan kemana tuh kayak si Abah ya udah tetap aja pokoknya kita bertiga jalan sampai base camp dengan selamat. Aduh, bongkar-bongkar dulu. Mana nih peralatan saya ya? Mana perut lapar, pengen makan daging. Nah ini udah ada, oke. Ya. Nah pasti sahabat di rumah juga penasaran kan? Seperti apa sih perlengkapan yang dibawa oleh sahabat saya? Pastinya jauh lebih lengkap dari pendaki pada umumnya. Kita lihat yuk. Wah ini pakaiannya langsung diambil nih? Langsung diambil. Kayak pergi ke bulan ya? Boleh lah. Oh ya boleh. Kan ya, tipis-tipis oksigen. Oh iya tipis-tipis oksigen ya. Oh ini peralatan dan pakaiannya ya? Ini ini salah satu baju yang kita pakai. Namanya down suit. Waduh, kayak mau ke bulan ya? Jadi apa nih, bisa diceritakan nggak nih bajunya? Jadi ini nggak apa-apa ya, kayak akrab ya sama bajunya ya. Jadi dalamnya? ini namanya down suit. Soalnya di dalam itu dia pakai bulu-bulu angsa. Jadi jaket-jaket emang kalau misalnya buat kondisi yang dingin banget, itu di dalamnya kita pakai bulu angsa. Disebutnya goose down. Boleh nyobain? Boleh dipegang. Pegang. Nah ini tuh anget banget dong. Anget parah. Ini kalau misalnya disuruh cobain di sini kita matang sih. Justru kepanasan ya? Panas banget, soalnya dia emang anget banget. Kemarin kita pakai ini pas di Everest. Everest pas lagi hari muncak itu sekitar minus 25 derajat lah. Nggak terlalu dingin, yang dingin tuh biasanya di ujung-ujung kan, kayak kaki, tangan. Tapi kalau badan aman banget pakai. Aman banget ya. Jadi terus yang ini yang dipegang ini Hilda? namanya Ice Axe. Ya. Nah ini itu dipakai, sebenarnya ini jadi pengaman kita sih. Salah satu pengaman kita kalau misalnya kita lagi
apa namanya lagi mendaki, terus habis itu ada medan yang es Tadi ya, yang bersalju jurang dan gitu ya, miring. Nah jadi kalau misalnya kita jatuh tuh bisa langsung namanya self rest, jadi bisa langsung ininya ditancepin gitu dan bisa nahan kita. Dan ini nanti disambungin ke badan gitu, dan lumayan enak juga nih, maksudnya buat nolong buat jalan. Mendaki begitu ya. Nah kalau buat bajunya sendiri ini berapa kilo sih? Berapa kilo ya kalau baju ini ya? Sebenarnya sih Satu? Nggak berat? Ya berat sih kalau kayak gini, apalagi lama-lama. Oh lama ya, lumayan ya. Lumayan, ototnya jadi juga sama ini. Nggak, cuman penasaran aja karena saya nggak punya pengalaman mendaki gunung. Jadi kalau baju ini kan kita pakai, udah pasti berat nih. Berat, pasti lebih berat. Bawa peralatan ini. Ini. Belum tas. Tas. Ada satu lagi. Apa lagi? Taruh lagi. Jadi ini namanya krampon. Nah ini tuh yang biasanya kalau misalnya kita pakai sepatu, terus kalau misalnya suka lihat di film Everest, dia ada di bawahnya tuh ada besi-besinya kayak gitu, Ya, betul, itu betul. namanya ini, Ya. namanya krampon. Nah ini tuh bikin kita lebih solid buat ngejajak di es. Ya. Sekaligus bisa juga jadi self rest juga, jadi dibantu sama itu, terus kaki kita juga harus ada posisi-posisinya, ada cara-caranya yang Kita nggak latihan itu kan? Enggak. kan? Jangan, ininya juga sayang nanti. Ya betul. Kayak gitu, jadi ya ini juga dipakai waktu Ya. kita lagi jalan, itu dibawa, ini dibawa, belum bawa makanan, bawa minuman, bawa barang-barang lainnya, Sepatu. sepatu udah berat sendiri, bawa beban diri sendiri juga. Jadi total kilonya adalah Nggak tahu lah, pokoknya berat-berat lah. Pokoknya intinya. 20, 30? Kalau misalnya yang di attach di badan tuh kita kebanyakan nggak tahu. Paling yang kita tahu tuh sepatu. Sepatu tuh satu sisi doang 1,75. Oke, berarti Ini 2, 3,5 3,5. setengah kilo. Ya ini adalah 2 lah ya, 1,5 lah. 1,5 ada, 1,5 Ya. adalah segitu. Berarti 5. 5. Terus oksigen, kalau kita bawa oksigen iya, ada 4 kilo. 9. Lalu isi? Isinya air tuh 1 liter biasanya ya. Dua sih kayaknya, dua Ya maksimal nalgen, 2. Itu dibawa dalam pendakian setiap saat? Iya, Oke. kalau lagi jalan, kalau lagi mobil Oke. kita selalu bawa air 2 liter berarti 2 kilo. Bisa 20 kilo ya? Kurang lebih lah segituan. Wow. Wah, udah jadi aja nih. Maknyes. Tapi ngomong-ngomong, tadi udah lihat kan sahabat di rumah ya, perlengkapan yang dibawa oleh kedua sahabat saya, para pendaki itu jauh lebih komplit dibandingkan pendaki pada umumnya. Nah selain ini akan hadir sahabat saya, seorang pilot helikopter tempur perempuan pertama di Indonesia. Penasaran kan? Tetap di Michael Channel luar biasa ya. Saya mendapat informasi kalau Kapten ini meninggalkan perguruan tinggi demi mengejar cita-cita sebagai instruktur pilot, betul? Minat saya waktu itu di helikopter, dan saya juga melihat instruktur senior-senior saya yang dulu. Jadi sebelum saya sudah ada memang di TNI Angkatan Udara, namun beliau-beliau ini pesawatnya fixed wing.